kita sudah masuk ke ini fotografi dan videografi. Ya, sesi berikut ini sesi ketiga. Materi ketiga kita sudah di videografi dan fotografi. Ini ya, gitu. Jadi kita butuh tadi, kemudian ada tambahan durasi dan total. Misalkan ya, kita tidak batasi. Ini bisa sampai 3 menit, boleh, no problem. Ya, fleksibel waktunya saja. Sampai 3 menit. Di sini bisa beda, terlalu pendek. Misalnya begini, panjangnya. Atau sepertiga misalnya ya, sepertiga. Ini isi lead dan data, ini wawancara, ini fakta dan penutup. Gitu ya. Durasi 3 menit isi. Nah, sekarang yang setelah ini, kalau saya nanti keliling juga ya, boleh berdiri ya, nanti giliran gantian ya, dua-dua gitu berdiri, ambil video dari sini, boleh, sudah boleh. Karena wawancaranya dengan 3 tadi ini saja tulisannya. Dalam ruangan saja. Nah, ini misalnya 1 menit, ini 1 menit, ini 1 menit, ini 1 menit. Dapat ya? 1 menit, 1 menit, 1 menit. Totalnya sudah 3 menit. Jadi gambar pendukung ini, nanti mungkin sebentar saya penutupan. Tadi waktu pembukaan ada yang ngambil video? Ada, boleh dipakai lagi. Gitu. Ya. Nah, sebentar. Proses bisa ambil itu kalau pendukungnya ya, video pendukung wawancara sudah 1 menit, pakai ini boleh maksimal 1 menit cukup ya, kalau 1 menit. Jadi silakan ya, silakan ganti-gantian ya, pakai HP masing-masing punya ya. Belanja gambarnya masing-masing punya, yang pakai kawan punya masing-masing punya, sudah boleh silakan. Dari depan biar kelihatan itu memang ada ruangan terisi. Nah, penutup ini. Tadi, kalau gambar pendukungnya boleh, kalau gambar suasana penutup gitu. Kekuatannya ada di naskah. Ingat naskah dulu ya, di artikelnya dulu, tulisannya dulu. Kalaupun dapat bergaul, mungkin aja bisa dikasih tahu soal rencana Indonesian Day 2027 juga ke depan, tinggal lanjut rencana ke depan dalam rapat proses. Kemarin ada kegiatan yang sama untuk TPW Manokwari, itu berapa? Ini bagian penutup kita. Bisa ya? Jadi soal fakta tadi ya, fakta itu wawancaranya, ini lead gabung masuk sini, data-datanya masuk ya. Nah ini nanti akan naskah kalian itu nanti akan ditanya, baca sendiri, rekam audionya sendiri, masukkan di platform editor. Sebentar saya bagi platform editor untuk video, gitu ya. Tapi selesaikan dulu tulisan, kalau tulisannya kan penting, itu yang harus tuntas baru bisa bikin video. Tanpa tulisan, makanya penting kita belajar tulis dulu. Kalau bikin video saja, semua orang bisa lah kok. Ayo silakan, gantian itu. Kalau terus gantian, ada 2 berdiri, 2 gantian nanti dulu gitu. Rekam saja proses 3 tadi. Lanjut di sesi tadi. Oke ya, ini sudah fix ya, tulisan. Tugas sudah oke ya, dipahami ya. Tugas sudah. Kita sambil masuk ke materi berikutnya. Pada bagian ini fotografi dan videografi, terus ke bawah sudah kita sambil lewat karena ada materi keempat yang juga mendetail lebih panjang dari materi pertama. Ya ada kelebihan ini arahnya kira saling dukung sebenarnya, foto dan video itu. Kalau kita punya video online di website, nanti ada website sponsor itu, kita butuh 1 video sudah bisa, 1 foto sudah bisa, ya. Tapi untuk media lain misalnya itu sudah bisa masuk video. Kita mesti bikin video, era video katanya ya. Sekarang era video gitu. Nah, komunikasi
bagian ini saya mau singgung sebenarnya ini tiga hal penting dalam proses dalam tugas-tugas kita dalam fotografi dan videografi. Ini tiga hal. Pertama, posisi, ingat baik ya. Yang kedua, komposisi. Dan ketiga, isi. Dalam foto dan video, tiga hal kuasai saja ini selesai. Ya. Posisi itu, posisi mulai dari mata kodok sampai pada bulu dari atas. Ya. Drone boleh begitu. Karena kita juga begitu tinggi bisa ambil lens apa status perluasan apa area kota misalnya kiri kanan dari atas mata bulu eyelid level ya. Atau mata kodok iPhone dari bawah. Ini soal posisi ya, soal posisi. Ada yang dekat, harus dekat sampai ekstrim close up, ya dekat sekali. Area muka saja. Ada yang middle close up, ya jauh. Ada yang sebatas pinggang, ada yang sebatas lutut, gitu. Ada yang utuh. Kalau sumber kita, fokus kita itu orang misalnya. Atau ada objek yang harus kita ambil, mau menggambarkan lokasinya misalnya, berarti harus ambil luas, long, gitu. Itu posisi ya, itu posisi. Komposisi ini berbeda dengan unsur-unsur seperti ini, pencahayaan, cahaya, ya, yang ada cahaya yang kuat. Kalau kita menggunakan cahaya backlight, gitu, backlight. Kadang-kadang kalau dalam wawancara, tadi posisi wawancara mungkin juga karena cahaya belakang misalnya, backlight yang tajam itu bikin wajah narasumber hilang, gelap, gitu. Padahal maksud kita, objek kita adalah narasumber itu. Tukar posisi. Tapi kadang-kadang kalau kita ambil video atau foto alam misalnya, kita butuh backlight, gitu. Karena mau cari komposisi ini apa namanya, siluet gambar cahaya yang tembus dedaunan misalnya, kita butuh itu. Jadi tidak ada yang selalu buruk saja, gitu. Ada posisi baik yang kita butuh. Kalau wawancara mungkin harus menghindari backlight, karena wajah narasumber nanti gelap. Tapi kalau pemandangan alam, kita mungkin saja butuh siluet dari backlight cahaya yang tembus. Jadi tiga yang penting: posisi, komposisi, ada grid, itu yang kalau di teknis ya, di dalam itu lampu di kamera. Saya barang ini kan fotografi saya anjurkan untuk baca, saya kirim itu, baca di situ. Itu lengkap, selengkap-lengkapnya teknik fotografi. Terus ada bantuan video juga, tahu di YouTube, silakan simak. Ada di situ. Selesai itu 10 SKS. Kamu sudah itu. Artinya materi yang ada dipelajari. Suatu saat nanti dibutuhkan. Ketika action lapangan, oh saya ingat benar ini caranya. Jadi kesempatan baca dulu materi. Itu ya. Kalau isi, soal isi, itu yang tadi baru kita singgung di atas. Isi apa saja gambar yang kita butuhkan dalam video-video ini. Penting karena ketika kita dubbing, ya, antara audio kita, artinya itu tulisan kita itu yang kita bacakan dengan gambarnya harus sesuai, gitu. Harus match, harus benar, terhubung gitu. Kalau saya bicara tentang kegiatan, misalnya kegiatan diselenggarakan di aula Vincenzius Paroki Santos, tapi gambarnya ada di Pasar Sangge, kan tidak sesuai, ya. Artinya tulis di sini, tapi gambar belakangnya video itu ada di Pasar Sangge, kan tidak boleh gitu. Nah
Nah itu yang saya maksud. Isi itu penting, perhatikan. Ya. Nanti sebentar di luar ambil gambar lagi dari sana. Oh ini tempatnya. Sekarang ambil. Apa nama ada situ? Ya, apa nama konsensus? Pokoknya ada identitas yang diambil gereja dari sana halaman luar. Sebentar sampai itu untuk mendukung videonya, gitu. Di bagian ini awal data masuk video, antar masuk video sampai dalam ruangan, suasana ruangan belajar dari kuliah pelatihan wawancara. Baru tutupnya suasana untuk sudah ya video. Bisa ya? Bisa dibaca. Jadi ingat saja ini, posisi, komposisi dan isi itu sudah kuasai foto dan video. Nah itu soal tadi ya, dari posisi itu soal posisi. Movement soal komposisi akan berkaitan dengan komposisi audio, oke lah tadi soal audio. Nanti saya langsung bagi itu ya, nanti untuk editing video supaya nanti bisa dipakai dalam video tadi. Tadi tidak untuk tetap pakai kamera handphone ya. Soal nanti komunitas masing-masing sudah punya modal kuat mau beli kamera, ada kamera besar boleh lah ya. Untuk kita bikin berita-berita pendek, slide news ini ya, atau berita 5 menit, 10 menit yang kedua itu masih bisa pakai HP ya, masih bisa pakai HP. Reportase bahkan live report itu kita masih bisa pakai HP, gitu. Efektif. Kualitas HP juga penting. Pengaturan ya, kita kuasai fitur-fitur di kamera HP itu. Bisa dicoba-coba saja, mulai ya. Termasuk settingan simpannya ya, lebar kamera itu nanti harus mesti diatur. Tadi saya lihat ada yang masih seperti kubus atau ya 4 kubus kayak kubus yang kecil ya. Nah, itu harus mesti diatur. Mesti diatur untuk bikin 16:9 ya, posisi luas. Coba buka HP-nya, buka kamera HP-nya, buka kamera HP. Di pengaturan HP dan pengaturan kamera HP. Ya, pengaturan. Pilih ya 16:9 mana? Pilih mana? Oh ya, ada pilihan di atas. Pilih 16:9. 16:9. Itu semua posisi itu ya, dapat full HD. Nanti settingnya juga di full HD, full high definition, full HD. Dari pengambilan sampai nanti render output akhirnya tetap di full HD. Ya itu untuk bisa kemudian kita upload di YouTube, bisa di berbagai media yang disesuaikan. Yang penting kalau bisa pengaturan awalnya. Saya kira itu sih video lanjut dari slide. Ya, kamera dibersihkan itu ya. Yang itu layar kamera belakang terus listrik di lampu. Kabur-kabur apa ini? Sampai ganti lagi proposal yang kalau nabung lagi, mahal lagi. Padahal cuma lensanya yang kabur. Itu cahayanya cahaya alami ya, cahaya alami. Kecuali memang gelap gitu, kalau wawancara gelap nggak ada. Tapi kegiatannya sampai sore. Karena masuk sore itu sudah kurang cahaya. Dan terpaksa cahaya itu dihidupkan. Sudah masih ada lampu, tapi kita hidupkan memang cahaya alami. Ya yang suka
bikin dokumentasi pagi ya, keindahan lingkungan kita di pagi hari. Itu 1 jam 30 menit sampai 1 jam sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Itu cahaya alami yang indah. Itu dimanfaatkan dari sore. Kalau tidur sampai jam 8 pagi, sama saja kita dapat cahaya pagi yang indah. Gitu ya. Kemudian kalau ada yang punya tripod kayak gitu boleh, atau yang mau sambil lari atau syuting pakai gimbal stabilizer ya. Gitu. Dan kita olahraga bisa sambil syuting berlari, syuting terkalut ya. Bertahun yang harus kan kita ke lintasan karena wartawan juga cerita ada video lucu ya, katanya wartawan syuting bisa dapat gitu ya, lucu sih bisa juga kayaknya wartawan yang cepat kameramen itu lari gitu kita tadi lari gitu ya. Ayo silakan ya, ambil video sangat dibutuhkan. Lanjut. Nah, ini aneka macam editor video yang bisa kita pakai di HP. Siapa pakai apa? Ini ada Snapseed, Lightroom Mobile. Ini saya belum pernah pakai juga sih. Snapseed kurang install, tapi kemudian ya selanjut itu ada KineMaster, Filmora, CapCut. CapCut itu sudah bawa di TikTok ya. Itu sudah bagus. Cari. Iya. Bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Masing-masing dengan kelebihannya ya. Ini soal kebiasaan biasa pakai mana? Itu sih. Kalau saya anjurkan pakai InShot. Sebentar saya kirim. Karena saya sudah berapa tahun ini kirim kita ke redaksi saya. Pakai InShot. Alasan saya sederhana, karena airnya bisa dihapus. Kemarin dicoba dengan kemarin KineMaster ternyata tanda airnya terbawa di video hasil. Coba klik katakan bisa hapus, harus pro, harus yang pro, berbayar itu kalau bisa hapus itu. Nah, saya pakai InShot tidak berbayar, jadi memang standar kita pendek cepat itu pakai ini saja. Sebentar saya kirim linknya silakan di Instagram. Tapi terserah mau pakai yang mana, gitu ya, bebas. Hanya anjuran itu, bisa hapus itu InShot. Klik ya, InShot itu klik tanda airnya yang tulisan InShot di kanan bawah, klik nonton iklan 20 detik atau 30 detik, iklannya lewat, tanda airnya terhapus. Render. Jadi video siap dulu, gitu. Siap render dulu, baru dihapus itu tanda air, bisa dirender. Sudah ada ini kan, opening dan closing video punya Paroki. Nah, ini tim konsul sudah siapin supaya seragam ya. Sudah ada hasil liputan dari hubungan dari KPK semua masuk video pendek 10 detik paling banyak untuk opening video di sini. Bisa sama tuh video yang sama kalau di depan dan gitu. Dengan apa namanya? Atribusinya juga dilengkapi tim redaksi. Tim redaksi konsos, tulis lingkungan atau nama lingkungan saya tidak sampai situ di lingkungan. Oke, berapa itu? 6 lingkungan. Itu bisa bawa ke sini sebelum video closing. Sepakati juga untuk video ya. Kita belum muncul ini, wawancara belum muncul wajahnya ya, belum ya, sabar. Nanti reportase yang berikutnya. Tapi mesti kita juga sepakat salam pembuka dan salam penutup.
apa pakai apa. Nah itu harus sama gitu. Hindari yang namanya selamat pagi, selamat siang, jangan dipakai karena di media sosial orang bisa nonton kapan saja, gitu ya. Hindari itu untuk komunikasi langsung, begitu. Tapi harus ada salam pembuka yang sama, salam pembuka dan salam penutup. Misalnya nanti ada ide silakan disepakati dengan tim konsus pastoral ya. Itu di grup tinggal diarahkan saya. Misalnya penutupnya nama pelapornya tidak ini. Siapa nama? Rizka dari lingkungan dari komunitas mana? Ya, dari OMK Santo Agustinus Manokwari. Rizka melaporkan salve itu closingnya misalnya apa salah penutupnya nanti sepakat saja dengan tim pastoral ya Pak Kapten jadi tinggal diarahkan saja di salah pembuka sama salah penutup seragam itu jadi apa jadi tagline itu kalau Agustinus punya bila perlu sampai ke satu Agustinus pakai yang sama dari satu Agustinus bisa untuk di video apalagi sih kalau editing nanti sambil belajar ada video juga nanti saya bagikan bisa disimak. Oke? Sampai di sini ada yang mau tanya silakan tanya dulu. Baik, selamat sore. Terima kasih. Panggilannya tadi Pak Alex ya. Pak Alex, saya punya kakak juga Alex. Saya dikasih mic jadi saya juga bingung mau tanya apa. Tapi yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas diberikan kesempatan dan mau hadir di tempat ini. Saya jadinya bukan bertanya nih Pak. Saya jadi ingat saya punya memori mungkin 5-7 tahun lalu sejak masih aktif menulis dan mengupload video di YouTube. Ya, saya tidak tahu saya punya jejak digital sudah dibaca dari tadi kan. Menarik bahwa saya jujur materi yang dari jam 12 kurang tadi sampai sekarang itu jadinya saya ingat Giat Kopsos di Solo 2015. Lalu lanjut saya lupa lagi dulu masih apa ya, jadi lupa di Spencer. Tapi waktu itu mungkin terkait dengan media sosial ini memang apalagi seperti TikTok itu memang zaman itu belum ada. Nah, saya kembali ke pokoknya bahwa memang di zaman serba digital ini memang kita cukup hati-hati dalam memposting sesuatu. Saya jujur dengan mentor kadang bilang begini, lebih baik saya punya foto jangan diposting di Facebook
ya, karena ada yang orang senang sama kita, ada yang suka gitu. Nah, senangnya itu kalau kita memposting kebersamaan seperti mungkin kegiatan seperti ini, tetapi belum tentu orang senang ketika kita menampilkan sesuatu yang menjadi pribadi kita, lalu syukur-syukur kalau ada komen yang baik, tapi kalau komennya dibawa yang lebih intil kita, kanan kiri itu yang bisa bahaya. Apalagi kita komen, balas komen, nah, itu bahaya. Saya mau bertanya apa ini? Tadi sebenarnya saya mau bertanya ke, saya bilang ke kakak yang di Komsos Dewan Paroki. Memang saya ketika Komsos di lingkungan atau di lingkup kategorial ini mereka bahasanya memposting sesuatu hari ini, apakah akan ada izin ataupun ada ruang apa ya? Ruang untuk bahasa kerennya apa ya? Kalau di penulisan itu diedit dulu ini layak diposting atau enggak, nah seperti itu. Karena tidak semua hasil fotonya kita atau videonya kita itu kan layak dipertontonkan, apalagi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Khususnya kami yang di PDKK Bunga Bakung itu kami punya grup Facebook PDKK, tetapi mungkin masih dalam lingkup internal. TikTok itu juga sebenarnya sudah dari tahun kemarin saya buat akun, tetapi belum ada waktu untuk memposting. Masih dalam WA. Nah, memang ada kegiatan-kegiatan atau sesi tertentu yang kita tidak bisa posting. Kalau mungkin teman-teman yang pernah ikut itu seperti sesi pencurahan revolusi, itu memang ada sesi yang kita tidak bisa posting dan itu dilarang mengambil gambar. Nah, seperti itu. Karena kalau kita juga mau posting, saya waktu itu juga bertanya juga dengan teman-teman di Jayapura. Sebenarnya kita mau posting kegiatan yang khususnya kelompok kategori, apalagi yang PDKK ini, kegiatan atau gambar yang mana yang layak seperti itu. Apalagi karismatik ini mungkin baru di 5 tahun terakhir ini mungkin baru sedikit bangkit dengan beberapa kegiatan yang sudah mengajak dari beberapa paroki-paroki. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, secara etika memang ada, kita punya batasan-batasan ya. Orang tidur baru bunyi kencang, bunyi kencang masuk. Udah tidak bagus saja. Tapi apa sih yang kita bikin itu intinya ya? Konten apa yang kita bikin, tulisan apa kan bukan orang punya aib sebenarnya ya. Betul lah. Secara internal, misalnya PDKK, ya apa yang itu yang tahu. Briefing saja tim medianya, tim berikutnya tidak perlu yang tidak perlu. Tapi kalau dalam proses mungkin ya kamera standing itu tinggal saja, nanti baru mau diupload baru dipotong. Sederhana sih sebenarnya. Ada tim editor yang artikel sudah ada tim editor di Komsos, di Guskukan maupun di Paroki. Mudah-mudahan di grup itu juga saya punya kesempatan untuk bantu juga dengan edit, misalnya artikel maksudnya untuk posisi latihan saya tahu bikin sehingga tulisannya nanti foto tahu dan belajar latihan dalam posisi latihan kan. Ada lagi ya yang makanya
komentar sambung tadi biar diteruskan lain lagi. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Yang mau saya tanyakan ini mungkin sudah disinggung tadi sama Kakak Agus. Kebetulan 2021-2022 itu sewaktu kuliah saya masuk dalam UKM radio dan juga pernah magang di salah satu stasiun radio di Makassar. Prambors, ya. Terus yang mau saya tanyakan bagaimana cara kita untuk mengatasi para pendengar ataupun para yang mengonsumsi konten-konten yang kita buat itu sehingga tidak terjadi framing atau yang bisa membuat mungkin opini-opini negatif tentang apa yang kita beritakan. Mungkin dari cara penulisan kita, penulisan berita yang kita sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya singkat saja. Bagaimana caranya kita nih foto kegiatan. Terus kita kan menggunakan diri kita, waktu kita untuk memfoto itu. Terus ketika kita kan share, mungkin di Facebook atau di mana gitu. Bagaimana caranya foto itu tertulis nama kita. Jadi ketika orang mengambil foto itu, biarpun dia mengambil dari Facebook, tapi nama kita terbawa gitu. Jadi bukan hasil dari fotonya mereka, tapi ya itu saja. Saya jelaskan ini dulu ya. Ini dua-duanya masih soal etika sebenarnya, ya, soal etika. Di jurnalistik kami memang ketat, ya, dan praktek itu semestinya juga dilakukan di publik. Dalam hal ini dengan memanfaatkan media sosial itu. Moga saja nanti di foto kita juga menerapkan hal yang prinsip jurnalistik. Salah satunya soal hak cipta. Tadi pertanyaan nama itu berkaitan dengan hak cipta. Foto mestinya ada caption, ya, keterangan foto. Itu satu paragraf lengkap di situ. Bisa juga sisipkan. Ada teknisnya. Bagi saya materinya nanti yang di grup ya dibaca teknis. Tapi di itu bisa dibuka juga. Diklik. Ada saya bagi dulunya. Ya. Mestinya situ ada nama foto, nama yang foto itu ada di situ juga dengan nama media yang biasa di ujung website. Foto punya siapa itu ditulis di situ. Foto kedua nama fotografernya dan sebagainya, nama media itu mesti ada di situ. Ya, itu menunjukkan kita tidak mesti ada di dalam
soal tadi ya, soal hak cipta. Yang berikut soal framing. Framing apa namanya? Lebih banyak saya amati itu orang menyerang pribadi sebenarnya, bukan beritanya ini masalah sendiri sebenarnya. Saya lihat dia orang menyerang pribadi, dan medianya misalnya, tapi jarang yang kemudian memanfaatkan itu berita kita, tulisan kita misalnya untuk kemudian memprotes misalnya, atau memanfaatkannya lagi untuk reproduksi konten lain misalnya. Itu kan belum dapat. Di wilayah kita ya, di Jakarta banyak masalah seperti politik nasional banyak. Gitu. Kalau saya biasa ambil positifnya. Mereka mengklaim saya sedia. Saya sedia, karena kemudian nanti itu akan balik manfaatnya ke gitu. Saya sudah pernah alami itu. Waktu saya liputan di Siguro di Raja Ampat dan di Kemah. Raja Ampat sebelumnya itu di media kami ada kawan jurnalis lain yang tulis dari situ. Sedangkan di Kemah memang saya yang tulis. Itu hampir bersamaan waktunya dengan kondisi di situ di Kasmat itu. Kasmat lebih dulu itu ada kawan dari direktur yang masuk. Karena jadi sampai bertahun-tahun dipanggil untuk bikin konferensi pers oleh para daerah itu. Saya dikontak, saya lagi urusan mana? Wartawan yang menawari pun dipilih menyangkal kejadian di situ, di framing oleh media lain ini, sampai bahkan dulu media kami itu apa? Kalau saya tulis fakta dan saya sampai ke tempat, bukan dari sini kalau dilakukan. Tapi diam-diam ada gerakan di sana laporkan, itu gara-gara bisa itu kami SMA ini diperintahkan untuk bawa bantuan bahan makanan ke daerah yang mempunyai krisis. Kemudian itu kan pada akhirnya kembali ke kebenaran. Kita juga kan bad news to be good news. Selama kita berada pada kode etik ya, liputan yang lengkap seperti kita tulis data, tulis fakta, ada hasil wawancaranya, sumber jelas, terserah mau di framing, terserah, problem lagi saja, tidak ya, gitu, aman, makin naik itu media, makin banyak sih. Artinya semakin banyak follower, semakin banyak subscriber, ya, aman semua, bermanfaat aja, bisa dong. Tapi kita tetap pada koridor. Nah, sebentar sekarang kita punya materi yang penting itu merencanakan liputan seperti yang berpotensi untuk misalnya di framing yang lainnya. Doxing, kalau doxing itu menyerang pribadi, jadi pribadi disebarluaskan, kemudian diserang oleh orang-orang yang tidak suka doxing yang framing. Saya pikir itu ya soal video-video dan foto. Nanti baca ya, kita roll ke materi berikutnya. Sudah selesai. Di teknik reportase kita prinsipnya cara-cara kerja skill tadi. Nanti saya bagi juga materi berikutnya juga. Kita masuk ke materi perencanaan liputan perikanan. Daging semuanya, penting fisik paham ya.